Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pada tahun 1915 telah terjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa Armenia yang ketika itu di bawah pemerintahan Kesultanan Ottoman. Jutaan orang Armenia yang tinggal di Anatolia Timur atau Armenia Barat dipaksa untuk pergi ke gurun Suriah dan dibantai. Peristiwa ini dikenal dengan genosida Armenia. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Kita akan bahas dalam materi berikut ini. Genosida Armenia adalah pemusnahan sistematis terhadap identitas dan bangsa Armenia di Kesultanan Ottoman semasa Perang Dunia Pertama. Genosida yang digagas rezim Komite Persatuan dan Kemajuan Ottoman ini terutama diwujudkannya lewat aksi pembunuhan massal yang merenggut nyawa sekitar 1 juta warga Armenia dalam kirap maut menuju gurun pasir Suriah dan lewat aksi pengislaman paksa terhadap warga lain, terutama perempuan dan anak-anak. Taner Aksham dalam The Young Turks' Crime Against Humanity, The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire tahun 2012. Pemerintah Turki menggunakan ungkapan seperti apa yang disebut genosida Armenia dalam bahasa Turki, Soyde Ermeni Soykirimi menjadi masalah Armenia atau dalam bahasa Turki menjadi Ermeni Sorunu, sering menyebut tuduhan genosida sebagai tuduhan Armenia atau kebohongan Armenia. Sejarawan Turki Dogan Gurpinar menulis bahwa Soyde Soykirimi adalah idiom aneh untuk merujuk pada tahun 1915, tetapi langsung menolaknya. Ditemukan pada awal tahun 1980-an untuk melanjutkan penyangkalan genosida Armenia. Namun pada tahun 2006, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan memerintahkan pejabat pemerintah untuk mengatakan peristiwa tahun 1915 daripada yang disebut genosida Armenia. Erdogan serta beberapa intelektual Turki telah membedakan antara orang-orang Armenia yang baik, yaitu mereka yang tinggal di Turki dan Armenia yang tidak membahas genosida, dan orang-orang buruk, yaitu terutama diaspora Armenia yang menuntut pengakuan. Banyak intelektual Turki enggan menggunakan istilah genosida karena menurut Aksham, dengan mengkualifikasikannya sebagai genosida, Anda menjadi anggota kolektif yang terkait dengan kejahatan. Bukan kejahatan apapun, tetapi kejahatan tertinggi. Menurut Halil Karavelli, kata genosida memicu reaksi emosional yang kuat di antara orang Turki dari semua lapisan masyarakat dan dari setiap kecenderungan ideologis. Tapi apapun itu namanya, peristiwa tersebut pernah terjadi dan benar-benar dialami oleh orang-orang Armenia pada tahun 1915. Pada artikel yang ditulis oleh Tony Firman yang diterbitkan tirto.id pada tanggal 24 April tahun 2019, dikatakan peristiwa pembersihan etnis Armenia disertai genosida itu dimulai pada tanggal 24 April tahun 1915. Diperkirakan 600.000 sampai 1 juta orang Armenia mati karena dibantai, sisanya diculik, disiksa, diperkosa, dan dijarah harta bendanya. Nedin Sarajian Kubasyan, diaspora Armenia yang tinggal di Amerika Serikat, menceritakan bagaimana keluarganya menjadi bagian dari jutaan orang Armenia yang menjadi korban pembersihan etnis oleh pasukan Ottoman. Ingatan nenek saya yang paling kuat adalah ketika menggali kuburan untuk kepala ayahnya tanpa sekop atau alat bantu lainnya. Dia hanya menggunakan ujung jarinya, ujar Nedin kepada Guardian yang menghimpun cerita para penyintas memperingati 100 tahun genosida Armenia pada tahun 2015. Saat kampanye pembersihan etnis, tentara Ottoman mengejar kakek buyut Nedin dan menembaknya dari belakang. Tak cukup, mayatnya kemudian dimutilasi. Ketika itu kakek buyut Nedin adalah seorang profesor di Euphrates College di Karput, Turki. Nenek Nedin bersama saudara perempuannya lalu menggali tanah hanya dengan kuku jari untuk memakamkan ayahnya itu. Keluarga penyintas lain, yaitu Gero Berberian yang kini tinggal di London,
mengisahkan ketika itu kakek buyutnya diberi dua pilihan oleh tentara Turki, meninggalkan agama Kristen atau dibunuh. Sang kakek buyut memilih mempertahankan imannya. Ia kemudian dieksekusi di depan pintu rumah. Keluarga lainnya termasuk nenek Garo dipaksa pergi ke gurun Suriah, bergabung dengan rombongan Armenia lainnya yang diusir. Ketika malam, tentara Ottoman mengizinkan orang Kurdi untuk menyerang, menjarah, atau memperkosa iring-iringan pengungsi Armenia. Ensiklopedia Britania menuliskan bahwa selama berabad-abad, dataran tinggi pegunungan besar di Anatolia Timur yang sekarang disebut Turki bagian timur dihuni terutama oleh orang-orang Kristen Armenia yang berbagi wilayah tersebut dengan orang-orang Kurdi yang Muslim. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, wilayah ini diperintah oleh dinasti-dinasti Armenia yang berturut-turut, meskipun seringkali menghadapi serangan dari kekuatan luar. Kemerdekaan politik Armenia sebagian besar diakhiri oleh gelombang invasi dan imigrasi oleh masyarakat berbahasa Turki yang dimulai pada abad ke-11. Dan pada abad ke-15 dan abad ke-16, wilayah tersebut diamankan oleh Turki Ottoman dan diintegrasikan ke dalam kekaisaran Ottoman yang luas. Pada awal abad ke-20, ada sekitar 2,5 juta orang Armenia yang tinggal di bawah kekhalifahan Ottoman. Sebagian besar terkonsentrasi di 6 provinsi Anatolia Timur. Orang Armenia juga banyak yang hidup di luar perbatasan timur, yang wilayahnya masuk ke dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia. Orang-orang Armenia terus mempertahankan identitas etnis dan agama mereka, dan mendapat hak khusus berupa wilayah otonom dari Turki Ottoman. Banyak dari pria Armenia yang direkrut menjadi tentara Ottoman, tetapi kehidupan orang Armenia di bawah Ottoman tidak bisa dibilang baik-baik saja. Sebagai kelompok minoritas bersama orang Asyur, Yunani, dan juga Yahudi, mereka kadang-kadang mendapat perlakuan diskriminatif. Misalnya sepanjang tahun 1894 sampai dengan 1896 saat pasukan Sultan Abdul Hamid II membantai sekitar 100.000 sampai dengan 200.000 orang Armenia yang dikenal sebagai pembantaian Hamid. Aksi ini dilakukan dalam kampanye penegakan pan-Islamisme dalam rangka mempertahankan kesatuan negara. Nasib lebih parah lagi terjadi pada masa Perang Dunia Pertama. Ketika itu Kekaisaran Ottoman bertempur melawan Kekaisaran Rusia dalam pertempuran Sari Kamis yang terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 1914 sampai dengan tanggal 17 Januari tahun 1915. Pasukan Ottoman ternyata kalah dalam peperangan tersebut. Para elit penguasa Ottoman kemudian menimpakan kesalahan kepada orang-orang Armenia yang dianggap pro dengan Rusia. Banyak tentara Armenia dan non-muslim lainnya di Legium Ottoman dimutasi jabatan. Lainnya tidak sedikit yang dipecat dengan tidak hormat dan dibunuh. Aksi elit Ottoman itu menandai awal mula dari apa yang kemudian disebut genosida Armenia 1915. Pasukan Ottoman mulai menyisir desa-desa Armenia di dekat perbatasan Rusia dan membantai penduduk di sana. Merespons perlakuan penguasa, orang-orang Armenia pun melawan. Pada bulan April tahun 1915, orang-orang Armenia di kota Van membarikade diri mereka dan bertempur melawan pasukan Ottoman. Aksi ini justru makin memberikan alasan para elit untuk menindak orang Armenia dengan lebih keras. Pada tanggal 24 April tahun 1915, Mehmet Talat Pasha, Menteri Dalam Negeri Kesultanan Ottoman, memerintahkan penangkapan sekitar 250 intelektual dan politikus Armenia di Istanbul, termasuk beberapa deputi yang duduk di parlemen. Sebagian besar pria yang ditangkap itu tewas dalam bulan-bulan berikutnya. Penangkapan beserta pembunuhan ratusan intelektual Armenia itu berlanjut dengan kebijakan mendeportasi seluruh warga Armenia keluar dari wilayah Ottoman. Penguasa kekhalifahan beralasan keberadaan orang Armenia merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Sebuah undang-undang pada bulan Mei tahun 1915 dikeluarkan parlemen untuk mengesahkan tindakan deportasi. Ratusan ribu sampai jutaan warga Armenia dituntun keluar dari kampung halaman, menyusuri lembah dan gunung, menuju kamp konsentrasi di gurun Suriah dekat Deir ez-Zor. Aksi tersebut diawasi langsung oleh pejabat sipil dan militer Ottoman. Tak sedikit orang Armenia yang dianiaya, dirampok, diculik, dan dibunuh oleh para tentara dan beberapa orang Kurdi, serta orang Sirkasia. Belum lagi gerombolan penjahat sengaja dilepas untuk menyerang iring-iringan orang Armenia yang terusir dari tanahnya. Nasib para pengungsi Armenia di kamp-kamp gurun Suriah juga tak lebih baik. Mereka dibiarkan hidup di lingkungan tandus sampai mati atau malah dibunuh.
Peristiwa yang berlangsung sampai tahun 1916 itu disaksikan pula oleh sejumlah jurnalis asing, misionaris, diplomat, dan perwira militer yang terus mengirim laporan peristiwa ke luar negeri tentang iring-iringan warga Armenia yang disiksa dan dibantai. Motif ideologis dapat dikaitkan dalam kasus pembersihan etnis disertai genosida orang Armenia. Henry C. Theriault dalam Genocide, Denial, and Domination, Armenian-Turkish Relation from Conflict Resolution to Just Transformation tahun 2009 mencatat, ketika Perang Dunia ke-1 meletus, Kekhalifahan Ottoman sedang dipimpin oleh Komite Persatuan dan Kemajuan atau CUP yang dibentuk sejak peristiwa Revolusi Turki Muda pada tahun 1908. Anggota Turki Muda adalah 3 serangkai, Talat Pasha sebagai Mendagri, Enver Pasha sebagai Menteri Perang, dan Cemal Pasha sebagai Menteri Angkatan Laut. Awalnya revolusi yang digulirkan kelompok Turki Muda melawan penguasa Ottoman, Sultan Abdul Hamid II ini mendapat dukungan dari orang-orang Armenia dan kelompok politik lainnya. Ini karena Turki Muda memproklamasikan tatanan baru, di mana kekhalifahan Ottoman dibawa ke arah republik yang terbuka dan pluralistik. Dalam republik semacam itu, semua penduduk diperlakukan setara tanpa memandang etnis dan agama. Namun kenyataannya tak semanis itu. Kelompok Turki Muda melihat bahwa Turki harus menjadi negara nasional seutuhnya. Pandangan ini ternyata melahirkan kebijakan fasistik, di mana hanya orang-orang Turki atau sekurang-kurangnya mau meninggalkan identitas lamanya untuk menjadi orang Turki yang berhak tinggal menjadi warga negara Turki yang baru. Apa yang membuat Komite Persatuan dan Kemajuan atau CUP berbalik haluan? Taner Akşam dalam From Empire to Republic, Turkish Nationalism and the Armenian Genocide tahun 2004 menyebut, pemahaman tentang negara yang didefinisikan CUP berdasar rasa persaudaraan lintas etnis dan agama dibuang sebagai konsekuensi dari kekalahannya melawan Imperium Rusia. Turki baru yang merangkak menuju republik harus mengonsolidasikan kekuatannya lagi dan tak muluk-muluk berekspansi menyatukan banyak wilayah. Akhirnya penyeragaman Turki dari segi identitas budaya dan agama menjadi keputusan pragmatis. Tentu narasi penyeragaman ini menjadi momok menakutkan bagi kelompok etnis minoritas. Armenia adalah salah satu dari sekian etnis minoritas di wilayah Ottoman seperti orang Yunani dan Asyur. Karena jumlah orang Armenia di Anatolia tidak sedikit, sehingga tidak gampang mengubah mereka menjadi orang Turki sesuai keinginan CUP, maka jalan yang ditempuh adalah asimilasi paksa atau dibunuh. Cara yang kedua tampaknya lebih berjalan seiring dengan faktor kekalahan Ottoman melawan Rusia dan sentimen bahwa bangsa Armenia dianggap mendukung Rusia. Pada akhir Perang Dunia ke-1, struktur dan kekuasaan CUP memang runtuh. Beberapa otak pelaku genosida Armenia diadili dan dijatuhi hukuman. Namun ketika kaum nasionalis di barisan Mustafa Kemal Atatürk meraih kekuasaan setelah menggulingkan kekhalifahan Ottoman, proses persidangan kasus genosida Armenia mandek. Para tahanan bahkan dibebaskan. Banyak orang yang terlibat genosida masuk lagi dalam barisan pemerintahan Republik Turki. Di hadapan dunia internasional, Atatürk tak segan mengakui adanya pembunuhan massal serta mengutuknya, menyebut sebagai tindakan memalukan. Namun hingga kini, lebih dari 100 tahun peristiwa itu berlalu dan orang-orang Armenia masih terus memperingatinya sebagai hari paling kelam dalam sejarah bangsa mereka. Turki masih tetap tak banyak berbuat dan mengakui kesalahannya. Bahkan Turki masih menolak untuk menyebut peristiwa itu sebagai sebuah genosida. Sedangkan Rusia, Prancis, Kanada, Belgia, Italia, Uruguay, Argentina dan 20 negara lainnya secara resmi menyebutnya sebagai genosida. Pasal 301 Undang-Undang Hukum Pidana Turki tentang menghina Turki dipakai sebagai alat untuk memberangus mereka yang vokal menyoroti pembunuhan massal orang-orang Armenia. Penulis terkemuka Turki yang kena pasal karet itu adalah Orhan Pamuk yang sempat dikriminalisasi pada tahun 2005 setelah menyoroti pembantaian massal Armenia dan Kurdi. Hrant Dink, jurnalis Armenia Turki, lebih naas lagi. Ia dibunuh seorang remaja ultranasionalis yaitu Ogun Samas pada tahun 2007. Dink dikenal sebagai jurnalis yang kerap mengkritik sikap Turki yang menolak peristiwa genosida Armenia dan vokal memperjuangkan hak-hak minoritas. Jika seperti itu penjelasan dan ceritanya, maka kita tidak dapat mengatakan pembantaian itu murni dilakukan oleh Kesultanan Ottoman, karena kaum republik sekulerlah yang menginisiasi pembantaian tersebut. Akibat kebingungan mereka saat membentuk identitas bangsa Turki yang lebih sekuler,
Rencana ini tentunya tidak bisa diterapkan kepada bangsa Armenia yang populasinya cukup banyak dan jelas memiliki perbedaan bahasa dan agama dengan bangsa Turki. Ditambah lagi dengan kekalahan melawan Rusia yang pada akhirnya membuat orang-orang Armenia dikambing hitamkan atas kekalahan tersebut, serta membuat posisi kekhalifahan semakin terpuruk dan pada akhirnya runtuh yang kemudian menjadi negara Republik Turki modern. Itulah sekelumit pembahasan tentang genosida Armenia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.